Bacaan hari ini adalah 1 Petrus 3, ayat 15-22. Mari kita baca bersama. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga, Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Hari ini kita akan membagikan firman dari 1 Petrus 3 ayat 19-22 dengan judul Kristus, Alasan Pengharapan. 1 Petrus adalah surat yang dikirim kepada orang-orang kudus yang berada di tengah penderitaan. Pada waktu itu, orang-orang Kristen secara sosial disalahpahami, dicela, dan kadang-kadang juga harus mengalami penganiayaan. Kita sekarang biasanya memahami bahwa penganiayaan pada masa itu sangat berat. Namun sebenarnya penganiayaan itu seringkali terjadi secara lokal, di wilayah-wilayah tertentu, dan penganiayaan yang menyeluruh tidak terjadi terlalu banyak kali. Bagaimanapun, ketika kita membaca 1 Petrus, sambil mengingat bahwa surat ini ditulis pada masa penganiayaan seperti itu, pada masa-masa sulit, saya rasa itu akan menolong kita membacanya dengan lebih baik. Kita pun, ketika hidup pada zaman ini, kadang mengalami kerugian karena percaya kepada Yesus, dan kadang menghadapi hal-hal yang terasa tidak adil. Mungkin orang tidak dapat menganiaya kita secara terang-terangan, tetapi hal-hal seperti itu tetap bisa memberi pengaruh kepada kita. Jika kita memikirkan hal itu, latar belakang 1 Petrus dan kehidupan kita hari ini dapat kita lihat sebagai sesuatu yang saling terhubung. Di tengah keadaan penganiayaan dan kesulitan seperti itu, Petrus bertanya kepada orang-orang kudus. Ia bertanya, "Karena apa kamu hidup seperti itu?" Banyak bagian dalam Sabur Petrus memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan nas hari ini juga dapat dilihat sebagai bagian yang menjawab pertanyaan semacam itu. Berdasarkan firman hari ini, kita dapat berkata bahwa orang kudus adalah orang yang memiliki pengharapan yang tidak dapat dipahami oleh dunia. Dan alasan dari pengharapan itu hanyalah Kristus, yaitu Yesus Kristus. Amin. Melalui firman hari ini, baiklah kita membicarakan 3 hal mengenai bagian ini. Pertama, kita perlu mengingat bahwa orang kudus adalah orang yang mempersiapkan alasan pengharapannya. Ini ada di ayat 19. Mari kita baca ayat 19 sekali lagi bersama-sama. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Petrus lebih dahulu berkata supaya kita menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Intinya di sini adalah menerima Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Pada waktu itu, orang-orang mengaku kaisar sebagai Tuan. Mungkin saudara pernah mendengarnya juga melalui khotbah pendeta utama kita. Sebenarnya hanya kaisar yang disebut Tuan. Kata Tuhan adalah kata kurios, dan gelar seperti itu hanya disematkan kepada kaisar. Ia dipanggil Tuan atau Tuanku. Tetapi orang-orang Kristen tidak mengaku kaisar, melainkan Yesus sebagai kurios, sebagai Tuhan. Pengakuan seperti ini sebenarnya adalah pengakuan yang luar biasa besar. Karena gelar yang dipakai untuk menyebut kaisar pada zaman itu dipakai untuk Yesus. Hal ini pasti terasa tidak nyaman. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, bagi orang yang tidak mengenal Yesus, pengakuan itu pasti terasa tidak nyaman. Karena pengakuan itu, orang Kristen bisa mengalami kerugian, bisa menerima celaan,
dan bisa harus menghadapi kesulitan. Namun demikian, mereka tetap menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya, kita pun mengaku Tuhan sebagai Tuhan. Kita hidup dengan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pemilik hidup kita. Orang-orang Kristen dan orang-orang kudus pada zaman itu pun tidak meninggalkan iman ini. Karena itu orang-orang dunia bertanya, mengapa harus hidup seperti itu? Sebenarnya karena apa? Untuk apa kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan hidup sedikit berbeda dari kami? Bahkan mungkin mereka bertanya, apakah perlu sampai mengalami kerugian dan tetap mengaku seperti itu? Apakah perlu mempertahankan iman itu? Pada saat seperti itulah, orang kudus harus siap memberi jawab. Dan inilah yang dikatakan oleh Nas hari ini. Kesiapan yang dibicarakan Petrus adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hati. Ini berarti yang lebih dahulu bukan kata-kata, melainkan hidup. Hidup lebih dahulu, dan kata-kata menyusul. Orang-orang melihat hidup kita sebelum mendengar kata-kata kita. Sikap bersyukur di tengah penderitaan, memilih kejujuran meski mengalami kerugian, memilih kasih sebagai ganti kebencian. Melalui hidup seperti itu, orang-orang menemukan pengharapan yang ada di dalam kita. Pernah ada film dokumenter berjudul Saudara Gereja. Di dalam kisah itu ada seorang diaken. Sekarang ia sudah pergi ke kerajaan Allah. Tetapi film dokumenter itu menggambarkan kisah seorang diaken, kisah perjuangannya melawan penyakit di akhir hidupnya. Orang yang merekam film itu pada waktu itu tidak memiliki iman. Tentu sekarang mungkin sudah berbeda, tetapi pada waktu itu ia sama sekali tidak memiliki iman. Film itu dengan jelas menunjukkan bahwa sikap orang Kristen terhadap kematian berbeda, cara mereka menghadapinya berbeda, dan sebenarnya memperlihatkan di mana mereka menaruh pengharapan. Meskipun orang itu tentu dapat melekat pada banyak hal di dunia ini dan memikirkan banyak hal, ia menjalani akhir hidupnya di hadapan Allah dengan saleh seperti Ayub. Ketika sutradara dokumenter itu melihat hal tersebut, ia menerima kesan yang sangat mendalam. Akhirnya hal itu menjadi film dan menjadi kesempatan bagi kisah itu untuk keluar ke dunia. Orang-orang yang tidak percaya pun menjadi ingin tahu ketika melihat orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka menemukan bahwa ada sesuatu di sana. Lalu mereka terus bertanya, mengapa Anda hidup seperti itu? Hidup kita pun seharusnya dapat terlihat seperti itu. Dan pada saat itu, kita juga harus bisa berbicara. Kita harus dapat berkata dengan berani di mana kita menaruh pengharapan dalam hidup kita. Bukan karena saya hebat, melainkan karena Yesus Kristus menjadi pengharapan saya. Kita harus dapat mengaku demikian. Hari ini juga kita perlu memeriksa diri kita. Apakah Yesus dinyatakan melalui hidup kita? Ketika orang melihat kita, apakah mereka bertanya tentang alasan pengharapan kita? Petrus menasihati orang-orang kudus supaya selalu mempersiapkan alasan pengharapan itu. Kedua, kita melihat bahwa orang kudus tidak takut menderita karena melakukan yang baik. Ini ayat 11. Mari kita baca bersama. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Secara naluriah kita ingin menghindari penderitaan. Namun Alkitab berkata bahwa kadang-kadang kita dapat menderita sekalipun melakukan yang baik. Alkitab juga berkata bahwa sekalipun kita hidup jujur, kita dapat mengalami kerugian. Kita dapat salah dipahami meski kita mempertahankan iman. Kita dapat dicela, meski kita bertindak benar, meski jelas-jelas tidak melakukan kesalahan. Ketika hal seperti itu terjadi, kita bertanya, Allah, apakah aku melakukan sesuatu yang salah sehingga hal ini terjadi? Tetapi Sakur Petrus hari ini berkata demikian. Hal itu belum tentu merupakan akibat dari kesalahan. Sebaliknya, firman ini menunjukkan bahwa di dalam kehendak Allah ada penderitaan yang dapat diterima ketika seseorang melakukan yang baik. Ya, dan alasan itu dijelaskan dalam ayat 14 hari ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Amin. Saudara-saudari, Yesus tidak berdosa. Namun ia menerima penderitaan yang terbesar. Pribadi yang paling benar mengalami kematian yang paling tidak adil. Mengapa demikian? Itu untuk membawa kita kepada Allah. Petrus sekarang sedang berkata kepada orang-orang kudus, jalan penderitaan yang kamu alami sudah lebih dahulu ditempuh oleh Yesus. Karena itu kita menyadari bahwa penderitaan itu sendiri bukanlah bukti kegagalan. Sebaliknya, penderitaan yang kita jumpai di jalan mengikut Yesus dapat menjadi jejak iman. Orang kudus bukanlah orang yang menjadikan hidup tanpa penderitaan sebagai tujuan. Ia bukan orang yang hanya mengejar hidup yang sama sekali tidak memiliki penderitaan. Hidup yang sepenuhnya nyaman, damai,
dan bahagia. Orang yang menjadikan hidup mengikuti Yesus sampai akhir sebagai tujuan, dialah orang Kristen. Kiranya hari ini menjadi hari ketika kita mengingat hal ini. Terakhir, melalui nas ini kita melihat bahwa pengharapan kita ada pada Yesus Kristus yang telah bangkit. Ayat 20 dan 21 menyebut kisah zaman Nuh. Zaman Nuh adalah zaman ketika orang-orang dunia mengabaikan firman Allah. Itu adalah zaman ketika firman Allah sudah didengar, tetapi tidak diterima. Namun Nuh percaya kepada firman Allah. Sekalipun orang-orang menertawakannya, ia dengan diam-diam membangun bahtera. Pada akhirnya air bah datang dan hanya 8 orang yang diselamatkan. Petrus menghubungkan peristiwa ini dengan baptisan. Ini ayat 21. Jika saudara melihat ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Petrus berkata bahwa baptisan bukan sekadar tindakan membasuh tubuh. Baptisan adalah pengakuan iman yang mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Aku telah mati bersama Yesus, aku telah hidup bersama Yesus. Pengakuan itulah baptisan. Yang penting dalam baptisan di sini bukanlah air itu sendiri. Saya percaya yang penting adalah kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit dari kematian, kita pun memiliki pengharapan. Karena Yesus telah menang, kita pun dapat yakin akan kemenangan. Karena Yesus berada di sebelah kanan Allah, kuasa apapun di dunia ini tidak dapat menjadi kuasa terakhir. Ayat 22 ditutup demikian. Yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Pada waktu itu, orang-orang kudus mungkin menganggap bahwa kekaisaran Romawi tentu menguasai segala sesuatu. Namun Petrus berkata bahwa itu bukanlah kuasa yang terakhir. Ia mengaku bahwa pribadi yang pada akhirnya berada di atas segala kuasa adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari, inilah pengharapan orang kudus. Jadi apa alasan semua ketidakadilan di bumi ini dapat terasa tidak lagi begitu menghancurkan? Karena Allah yang berada di atas semuanya, Yesus Kristus yang berada di atas semuanya, adalah Tuhanku dan Allahku. Sekalipun dunia terguncang, sekalipun keadaan menjadi sulit, sekalipun penyakit dan penderitaan datang, saya percaya pengharapan kita bukan pada keadaan, melainkan pada Yesus Kristus. Saya percaya ia telah melewati salib, mengalahkan kematian, bangkit, dan sekarang pun memerintah di sebelah kanan Allah. Saya akan menutup firman ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Sari Petrus bertanya kepada kita. Ia bertanya, apa alasan pengharapan yang ada di dalam dirimu? Bagaimana saudara akan menjawab pertanyaan ini? Apakah kesehatan? Apakah harta? Apakah keadaan yang mencakup semuanya itu? Apakah saudara memiliki sesuatu yang lain untuk diandalkan? Atau apakah manusia? Semua itu dapat terguncang kapan saja. Namun saya percaya pengharapan orang kudus ada pada Yesus Kristus yang tidak berubah. Kiranya kita semua menjadi orang-orang kudus yang menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hati, tetap melakukan yang baik, sekalipun bertemu penderitaan, menjaga iman, dan memandang Tuhan yang bangkit. Melalui firman hari ini, saya berharap saudara benar-benar membawa pulang hal ini. Jika hari ini seseorang bertanya kepada saya, mengapa Anda percaya kepada Yesus? Apa yang akan saya jawab? Petrus berkata bahwa setiap orang kudus harus siap menjawab pertanyaan itu. Saya tidak sedang berkata kepada semua yang ada di sini supaya menjadi pelayan atau menjadi pendeta. Saya juga tidak sedang berkata supaya saudara menjadi teolog. Saya hanya berkata bahwa kita harus dapat mengatakan mengapa kita menjadi percaya kepada Yesus dan pengharapan seperti apa yang Yesus berikan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang dapat menjawab, karena Yesus telah mengampuni dosa saya. Mungkin ada juga yang berkata, karena Yesuslah yang memegang saya di tengah keputusasaan. Semua ini adalah alasan pengharapan. Sepanjang hari ini, cobalah menuliskannya sekali. Mengapa aku percaya kepada Yesus? Apakah aku percaya supaya hidupku menjadi lebih lancar? Apakah aku percaya kepada Yesus karena mengharapkan keberuntungan? Apakah aku percaya kepada Yesus supaya terlihat lebih berhasil daripada orang lain? Pikirkan kembali siapa Yesus bagi saya, lalu tuliskanlah. 1 kalimat pun baik, 2 kalimat pun baik. Ketika kita melakukan itu, saya percaya iman kita yang abstrak akan berubah menjadi iman yang nyata. Dan kiranya hari ini menjadi hari ketika saudara hidup dengan pengakuan itu di dalam hati. Pada saat itu, hidup kita dapat menjadi penginjilan, dan pengakuan kita dapat menjadi Injil.
Sambil berharap keberadaan kita sendiri menjadi saluran yang bersaksi tentang Yesus Kristus, saya memberkati saudara dan saya dalam nama Tuhan. Supaya hari ini pun kita hidup dengan berpegang kepada Yesus Kristus, satu-satunya pengharapan kita.